Oke, kali ini kita akan coba bedah sebuah buku yang, cukup kontroversial. Judulnya Malapetaka Runtuhnya Khilafah, karya Abdul Qadim Zalum. Kenapa kontroversial? Karena buku ini menawarkan perspektif yang sama sekali beda loh, tentang salah satu momen paling krusial dalam sejarah Islam modern. Penasaran kan isinya apa? Yuk kita langsung masuk aja. Nah, buku ini langsung nembak dengan pertanyaan yang gede banget. Runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah yang usianya 600 tahun itu, apa itu murni kecelakaan sejarah? Atau jangan-jangan ini adalah hasil sebuah konspirasi yang direncanakan? Pertanyaan inilah yang jadi benang merah dari seluruh pembahasan kita hari ini. Jadi, apa sih landasan berpikir buku ini? Penulisnya bilang kalau sejarah khilafah itu bukan sekedar soal politik biasa. Menurut dia, ini semua adalah bagian dari sebuah pertarungan abadi yang skalanya jauh-jauh lebih besar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samakan persepsi dulu ya. Apa sih yang dimaksud khilafah dalam buku ini? Sederhananya, ini digambarkan sebagai satu negara raksasa yang menyatukan seluruh umat muslim di bawah satu pemimpin, yaitu khalifah. Itulah ide dasarnya. Pandangan ini makin diperjelas sama kutipan langsung dari bukunya yang bilang ada pertarungan sengit antara pemikiran Islam dan pemikiran kekufuran yang akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Jadi buat penulisnya, ini bukan soal rebutan tanah atau kekuasaan, tapi ini perang ideologi, perang pemikiran yang nggak akan pernah ada habisnya. Kalau kita lihat lini masanya, ini pertarungan yang panjang banget loh. Mulai dari kebangkitan Islam di abad ke-7, terus dihantam perang salib yang bikin khilafah melemah. Belum selesai, datang invasi Mongol yang benar-benar menghancurkan. Nah, titik baliknya menurut buku ini adalah revolusi industri di Eropa abad ke-18. Sejak saat itu, panggung dunia dikuasai Eropa dan semuanya berubah total. Disinilah menurut penulis, strateginya jadi beda. Kalau perang salib zaman dulu itu ya perang fisik, invasi militer, rebutan wilayah. Nah, perang salib baru yang dimaksud buku ini jauh lebih licin. Serangannya lewat pemikiran, politik, dan budaya. Tujuannya satu, meruntuhkan khilafah dari dalam. Oke, sekarang kita masuk ke jantung klaim buku ini. Gimana persisnya perang salib baru ini dijalankan? Menurut sumber ini, serangannya itu masif dan terkoordinasi dari berbagai penjuru. Buku ini merinci ada 4 pilar utama konspirasinya. Pertama, menyulut nasionalisme untuk memecah belah. Kedua, mendukung pemberontakan dari dalam. Ketiga, melancarkan serangan budaya. Dan keempat, memaksakan sistem hukum ala barat. Yuk kita bedah satu persatu biar lebih kebayang. Pilar pertama, dan ini mungkin yang paling krusial menurut buku ini, adalah nasionalisme. Ide ini dipakai sebagai senjata. Senjata buat apa? Buat memecah belah khilafah yang isinya kan banyak banget suku dan bangsa yang berbeda-beda. Prosesnya menurut buku ini sangat sistematis. Langkah pertama, mereka bikin pusat-pusat kegiatan di kota strategis. Langkah kedua, mereka bikin semacam organisasi kedok, kayak asosiasi ilmiah atau seni gitu, buat menyebarkan ide-ide barat secara halus. Nah, puncaknya di langkah ketiga, mendirikan partai politik rahasia yang agendanya jelas yaitu mendorong nasionalisme Arab dan memisahkan diri dari khilafah. Kutipan ini benar-benar merangkum tujuan akhirnya menurut si penulis, yaitu menggeser loyalitas umat. Dari yang tadinya loyal karena ikatan akidah Islam, diubah jadi loyalitas semata-mata karena kesamaan suku, yaitu nasionalisme Arab. Tujuannya jelas untuk memecah belah persatuan. Oke, pilar pertama soal nasionalisme udah. Sekarang pilar kedua, memicu konflik internal. Gimana caranya? Buku ini menunjuk pada dukungan terhadap gerakan keagamaan tertentu untuk menciptakan perang saudara di dalam tubuh khilafah itu sendiri. Ini dia klaim yang paling berani dari buku ini. Penulis secara gamblang menuduh adanya persekongkolan antara Inggris dan keluarga Saud. Tujuannya? Untuk menyulut perang di dalam khilafah dengan memakai bendera agama, biar kelihatan seperti konflik internal murni. Rincian konspirasinya, menurut buku ini kayak gini pembagian tugasnya. Inggris jadi sponsor, yang nyediain dana dan senjata. Keluarga Saud jadi agen di lapangan, yang menjalankan perangnya. Metodenya jelas, tujuannya cuma satu, bikin khilafah lemah dari dalam. Seberapa besar skala konflik internal ini? Nah, menurut sumbernya, ini bukan konflik kecil-kecilan. Buktinya, beberapa wilayah super penting berhasil ditaklukkan. Kuwait di tahun 1788, lalu 2 kota suci, Mekah di tahun 1803, dan Madinah setahun setelahnya. Ini menunjukkan perpecahannya udah sampai ke jantung dunia Islam saat itu.
Setelah kita urai semua benang merahnya, mulai dari tekanan dari luar sampai perpecahan di dalam, sekarang kita tiba di babak final dari cerita ini. Inilah momen yang disebut sebagai malapetaka di judul bukunya. Pertanyaannya sekarang, setelah semua drama konspirasi dan konflik bertahun-tahun ini, apa hasil akhirnya? Apa puncak dari semua peristiwa yang digambarkan oleh buku ini? Dan inilah jawabannya. Pukulan pamungkasnya, malapetaka yang dimaksud penulis, dihapuskannya institusi khilafah secara resmi pada tahun 1924. Buku ini mengklaim kalau penghapusan khilafah itu bukan murni keputusan internal Turki loh. Menurutnya, itu adalah syarat terakhir yang disodorkan Inggris dalam perjanjian damai pasca Perang Dunia Pertama. Jadi, ini adalah langkah politik terakhir yang mengunci nasib khilafah untuk selamanya. Jadi, pada akhirnya, buku ini menyajikan sebuah narasi di mana sebuah peristiwa sebesar ini dalam sejarah dunia bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari sebuah konspirasi yang sangat terencana. Nah, terlepas kita setuju atau tidak dengan teorinya, perspektif ini setidaknya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Sebenarnya, bagaimana sih narasi sejarah yang kita tahu selama ini dibentuk? Dan suara siapa saja yang mungkin selama ini tidak pernah kita dengar?